Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Dan biarlah semua kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kasih Kristus, kita telah melewati bulan Agustus dan kita masuk pada bulan September. Kalau sudah bunyi berber, sebentar lagi sudah ada Santa Claus. Ya, sudah berber, sebentar lagi udah Natal gitu. Dan kita terasa waktunya begitu cepat sekali kasih Kristus ya. Waktunya begitu cepat. Ya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus bisa menghitung hari-hari ke depannya. Apa yang harus kita buat? Apakah saudara sudah memuliakan Tuhan atau belum? Bagaimana kehidupanmu hari-hari ini? Apakah saudara hanya egois, mementingkan dirimu sendiri? Atau saudara bisa melakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Sebab setiap murid-murid Kristus tidak boleh egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita akan menempuh pergantian musim. Sepanjang bulan September kita akan berbicara tentang menempuh pergantian musim. Ya, navigating through the changing season. Di sana kita melihat bahwa empat hal yang dapat mempengaruhi kehidupan kita di tengah perubahan zaman. Oleh karena kesukaran. Kesukarannya apa ya? Halo? Kesukarannya apa ya? Hari ini kesukarannya apa saudaraku? Apakah karena COVID-19? Itu pemicunya, ya? Pemicunya COVID-19, betul ya? Sehingga semua orang begitu ketakutan. Takut boleh, tapi tidak boleh takutan. Masih ingat kan kemarin hambanya menyampaikan, takut itu wajar. Kalau kita nggak takut itu sudah kelewatan juga namanya, iya kan? Tetapi tidak boleh apa? Ketakutan. Ya, kita boleh khawatir, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, itu wajar. Tetapi kita tidak boleh kekhawatiran. Karena kalau sudah kekhawatiran berarti udah over, udah kelebihan, udah berkelebihan. Dan disitulah kelemahan kita, di mana kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita lagi. Kenapa? Karena kita ketakutan. Sebab firman Tuhan jelas, roh ketakutan bukan dari Tuhan. Ya, roh ketakutan itu dari si jahat. Tuhan tidak pernah memberikan kita ketakutan. Dia mengajar kita harus takut dan hormat pada saat datang kepada Dia. Artinya kita menghargai Dia, tapi bukan ketakutan. Sebab Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang selalu memperhatikan, memperduli kepentingan anak-anaknya. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara tidak menikmati, tidak merasakan kasih Tuhan, berarti saudara bukan anak Tuhan. Ayo, saya menantang saudara-saudara. Kalau saudara katakan saudara hamba Tuhan, saudara umat Tuhan, saudara anak Tuhan, saudara harus menikmati kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau saudara tidak menikmati, berarti saudara bukan bagian dari itu. Dan ini yang seringkali membuat kita terlena, saudaraku. Ya, kita puas dalam zona nyaman. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita mempertahankan zona nyaman kita. Saya masih ingat kalau selalu saya katakan pakai baju baru dan baju lama mana yang enak? Pasti orang bilang baju lama yang enak. Biar dia suka robek-robek, sudah lubang sana lubang sini, tapi pakainya itu enak sekali ya gitu. Mau buang dia sayang begitu loh. Ya sayang, sama dengan saya juga. Kalau saya pakai singlet di dalam itu sudah robek sana robek, tapi mau buang saja sayang sekali. Sudah dia punya kain itu rasa dingin, ya enak sekali kalau dipakai. Tapi itulah kenyataan sifat manusia hari-hari ini seperti itu kata Kristus. Mereka lebih condong hidup dalam zona nyaman ketimbang keluar dan mengikuti Kristus yang benar. Tuhan tidak ingin kita tinggal dalam zona nyaman. Karena Tuhan mau kita harus mencapai sasaran, mencapai tujuan. Yerusalem baru. Tujuan kita ke sana, saudaraku.
Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang penting, saudara. Saya juga sering katakan bahwa agama tidak bisa menyelamatkan kita. Gereja-gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya satu jalan, Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh sebab itu dia datang sebagai manusia, karena dia harus mati untuk menebus saudara dan saya, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal, kita mencapai tujuan. Saudara ingat, kekristenan kita tidak belajar tentang agama. Agama itu hanya wadah tempat kita berkumpul. Tapi kalau kita berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang bagaimana kita diminta untuk menjadi murid Kristus, untuk memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar setiap minggu masuk ibadah, tapi kita mengerti fungsi yang sesungguhnya. Bukan itu kekasih Kristus, bukan itu. Ya, tapi kita harus mengerti fungsi kita sebagai murid-murid Kristus. Saudara, kalau saudara melihat, kalau saat saudara sedang berdiri, sedang duduk, tiba-tiba ada burung yang berputar-putar di atas kepalamu, apakah saudara boleh melarang dia untuk berputar-putar di kepalamu? Boleh-boleh saja, itu haknya Bapak Ibu, itu haknya saudara-saudara, betul ya? Dia mau mutar-mutar, dia mau hinggap di kepala, itu haknya kita untuk menentukan, kok pergi atau tinggal. Betul ya, seperti itu ya? Tapi saya percaya, kalau dia mutar-mutar, sebatasnya masih mutar-mutar, pasti kita bisa, luar biasa burung ini. Ada dia punya apa nih, pawang, gitu, makanya dekat-dekat dengan dia gitu ya. Iya. Tapi kalau saudara izinkan burung itu bertengkar di kepalamu dan membuat sarang, ini sesuatu yang sangat keliru, kekasih Kristus. Sesuatu yang sangat keliru. Artinya bahwa kita izinkan yang tidak baik itu ada dalam hidup kita. Kalau sebelum itu, saudaraku, betapa pentingnya kita harus bisa memilah segala keputusan itu bukan dari lingkungan, saudara, bukan dari orang lain. Tapi keputusan itu kita yang lakukan ada pada diri kita, bukan pada orang lain, bukan pada lingkungan. Ya, kalau saya tahu hari ini pemerintah sudah menyatakan untuk kita harus menjaga hal-hal yang penting di dalam protokol. Sebab kalau kita keluar harus memakai masker. Kembali keputusan saudara. Kalau saudara merasa bahwa memakai masker itu penting, saya percaya pasti saudara pakai. Tapi kalau saudara merasa itu tidak penting, saudara pasti tidak peduli. Ya, dan saya sering dengar, ini kan Papua, bukan Jawa, Papua lain. Karena nggak bisa seperti itu kekasih Kristus. Kita beriman tapi tidak konyol. Ya, kita beriman tapi tidak konyol. Nah, oleh sebab itu saya juga minta saudara-saudara harus memakai masker. Bagaimana? Kita bicara untuk orang lain tapi kita tidak memakai, bagaimana kira-kira? Sesuatu yang salah kan? Sesuatu yang salah kan? Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, keputusan itu ada pada diri kita, bukan kepada orang lain. Ya, kalau saudara izinkan burung bertengkar di atas kepalamu, itu keputusanmu. Ya, itu keputusanmu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bisa marah. Karena itu keputusan. Ya, tapi saudara ingat, semua tawaran-tawaran yang diberikan oleh si setan adalah tawaran yang selalu memuaskan dan menyenangkan kedagingan kita. Memuaskan kedagingan kita. Tidak ada kebenaran di dalamnya, saudaraku. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Makanya waktu nenek Hawa ditawari makan buah ini, nenek Hawa bilang tidak bisa. Tuhan marah. Tidak boleh makan buah ini. Tapi kalau saya makan buah ini, saya akan mati. Si setan katakan apa? Sekali-kali engkau tidak akan mati. Tapi begitu engkau makan buah, maka engkau akan menjadi sama dengan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Begitu perkataan sama seperti Tuhan, kejadian kita timbul.
Ya kan? Di situ nenek Hawa langsung mengambil buah dan makan dan diberikan juga kepada suaminya. Oke, saya tidak bahas itu. Tapi di situ kita melihat keputusan itu ada pada diri kita. Ya, banyak orang tertawa. Kenapa sih Tuhan izinkan setan ada? Kenapa sih Tuhan tahu bahwa manusia itu punya keterbatasan? Mereka diizinkan. Kalau kita mau mengatur Tuhan, jadilah Tuhan gitu. Ya, seringkali kita suka mengatur Tuhan. Seringkali kita mau menjadi Tuhan dan lebih Tuhan. Kalau kita punya pikiran seperti itu, bukankah kita sama dengan Lucifer? Bukankah kita sama dengan iblis tua itu? Karena dia mau sama dengan Tuhan, maka jadilah begitu. Oleh sebab itu betapa penting. Dalam bulan September kita akan belajar 4 hal yang dapat mempengaruhi kehidupan kita di tengah perubahan zaman karena kesukaran. Saudaraku, langkah-langkah untuk menempuh pergantian musim dari kehidupan yang sukar ini tanpa mengalami karam di tengah perjalanan. Yang pertama, saudaraku, kita harus menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita. Yang kedua, kita harus menjaga mata kita. Ketiga, kita harus menjaga perkataan kita. Dan yang terakhir, kita harus menjaga tindakan-tindakan kita. Saya sangat berharap karena ini merupakan khotbah satu paket sepanjang bulan ini. Saudara yang sudah berbagian pada saat ini, saya harap minggu depan saudara hadir juga. Ya, supaya bisa jelas mendengar penguraian firman Tuhan. Jangan sepotong-sepotong. Seringkali karena kita sepotong-sepotong, makanya kita jadi kacau juga begitu. Tapi kalau boleh kita betul-betul. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga hati. Ya, kasih Kristus. Dan kita ambil tema bulan September ini dari kitab Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sekali lagi hamba mohon belas kasihan dari Allah dalam nama Yesus. Kami butuh firman-Mu. Tetapi kami juga sadar bahwa kami terbatas, kami lemah. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Singkapkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Buka mata hati kami. Buka semua panca-indera kami. Supaya kami bisa menerima. Pada saat kami membaca, kami merenungkan, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar Tuhan, tapi kami lakukan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menerima berkat rencana dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah. Kuasai tempat kami berada saat ini. Bahkan mereka yang sedang mengikuti kegiatan secara online, Tuhan menyertai mereka di setiap tempat mereka. Berkati firman-Mu Bapa, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amsal pasal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Suatu nasihat dari orang tua kepada anak-anak. Ya, ini penting. Ini penting. Anak-anak, sekalipun Anda telah berkeluarga, Anda tetap anak, dan Anda harus menghormati orang tua. Tidak ada cerita bahwa saya sudah berkeluarga, saya tidak peduli orang tua. Tidak ada cerita. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita anak-anak harus hormat kepada orang tua. Bisa ngerti ya? Jangan kita anggap, oh kan saya sudah dewasa, saya sudah punya keluarga, saya punya keluarga. Betul, Anda punya keluarga, itu urusan keluarga. Tapi secara keluarga besar, kita punya orang tua, kita harus hormati mereka. Ya, jangan nanti kalau sudah Tuhan panggil baru menangis, air mata satu ember. Tidak ada guna, saudaraku. Selagi mereka masih hidup, kesempatan bagi kita untuk menyenangkan hati mereka. Firman Tuhan tidak menuntut hal itu. Tapi kita sadari firman Tuhan mengajarkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hormatilah mereka, karena haruslah demikian. Artinya Tuhan yang memerintahkan kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus menghormati mereka. Tetapi di dalam Korintus diajarkan oleh Rasul Paulus, orang tua tidak punya hak untuk menuntut anak-anak.
saudara sadar bahwa saudara adalah anak, ayo datang kepada Bapa. Jangan jauh-jauh dari Bapa. Saudara punya perlu keluar, saudara minta, maka Bapa akan memberi. Apakah ada seorang Bapa dunia pada saat anaknya minta roti dia kasih ulang? Saya kira tidak. Sekira-kiranya dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, apalagi Bapa kita di surga. Amin, saudara. Ayat nomor 1 katakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat nomor 3. Dan ayat ini yang akan kita bahas pada saat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang bolak-balik daripadamu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Dan terakhir ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kembali keputusan kita ya. Halo. Jangan selalu salahkan iblis ya. Saya tidak membela iblis, tapi sedikit-sedikit itu gara-gara iblis, gara-gara setan, makanya saya bisa begini. Sampai-sampai terpaksa setan bilang, Tuhan, saya mau minta pensiun. Iya, mereka selalu bilang saya jahat, mereka lebih jahat dari saya. Ya begitu. Bisa ya? Ya supaya ingat, kedagingan kita tidak ada hubungannya dengan setan. Sekali lagi, kedagingan kita tidak ada hubungannya dengan setan. Setan hanya menaruh tawaran. Lalu keputusannya di saudara. Ya, keputusannya di saudara. Bisa ngerti saudara itu? Bisa ya? Bisa ngerti ya? Jadi ubah mindset kita ya. Jangan kita selalu salahkan setan gitu. Padahal kita yang mau kita. Jadi kita harus bisa merubah. Bisa merubah mindset kita. Baik, kasih Kristus kita akan bahas dalam firman Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Siapa yang menjaga hati kita? Tuhan atau kita? Siapa yang menjaga hati kita? Kita atau Tuhan? Semua kita berdoa, Tuhan tolong jaga hatiku. Betul kan? Seringkali kita lakukan seperti itu kan? Halo? Tuhan jaga hatiku, jaga mulut bibirku. Haleluya. Ya, Tuhan Engkau berkuasa atas mulut bibirku, supaya perkataan-perkataan yang keluar hal-hal yang benar. Kita memerintah Tuhan yang berjaga-jaga atas mulut bibir kita. Apakah seperti itu kasih Kristus? Tidak, saudara. Itu bagian kita. Bagian kita. Yang menjaga hati harus kita. Ya? Karena hati itu punya siapa? Punya siapa? Halo? Hati punya Tuhan atau punya kita? Halo? Punya siapa? Punya kita kan? Nah, oleh sebab itu saudara sadari, seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan Engkau adalah Rajaku, Engkau adalah Tuhanku, mari masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Artinya apa saudara? Kita mengizinkan bahwa tata hati kita diduduki oleh Raja di atas segala raja, diduduki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kita tahu kenyataannya kita yang duduk di atas tata hati kita sendiri, sehingga kita tidak tunduk dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita memerintah Tuhan, kita mengatur Tuhan supaya Tuhan bisa mengikuti kehendak kita, saudaraku. Bukan itu, saudara. Dan ini berjalan begitu lama. Kita merasa benar, ya, kita merasa benar, tapi itu salah. Saya mau katakan dengan Kristus, salah total. Ya, saudara, bukan harus menjaga dengan segala kewaspadaan. Artinya tidak secara asal-asalan, bukan secara sambil lalu, bukan kalau kita sedang ingat dan berminat. Bukan seperti itu kasih Kristus.
Tapi kita harus menjaga hati kita dengan kesungguhan. Seluruh totalitas hidup kita, tubuh jiwa roh. Kita harus menjaga hati kita. Ya, harus menjaga hati kita. Kita mulai memotong. Kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, mengingatkan kita boleh. Tapi Roh Kudus tidak bisa menjaga hati kita. Karena fungsi Roh Kudus adalah sebagai penolong dalam hidup kita. Keterbatasan kita Tuhan Yesus tahu, makanya Dia mengirim, Dia mengutus Roh Kudus untuk penolong dalam hidup kita. Dan segala sesuatu yang saudara melakukan, cobalah komunikasi dengan Roh Kudus. Setelah kita sudah belajar tentang banyak hal, ya kita belajar solitude, bagaimana kita belajar kontemplatif, supaya kita tahu hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kita menselah sebentar, kita duduk diam untuk mendengar suara Tuhan dari kebisingan-kebisingan. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, jangan kita bilang saya mau berdiam diri sama dengan suara Tuhan, tapi setelah itu saya melakukan menurut saya, itu salah kasih Kristus. Sangat salah, ya, tidak seperti itu. Baik kasih Kristus, kita menjaga hati. Mengapa kita menjaga hati? Ada 3 alasan yang dapat ditarik dari ayat 23. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang pertama, saudara, hati adalah pusat dari kehidupan kita. Hati adalah pusat dari kehidupan kita. Hati ada, kalau kita tunggu hati ada di mana? Hati kita ada di mana? Sini? Aduh, hatiku kaget pas pegang sini. Enggak jauh. Hati di mana hati? Ayo. Lebar itu di mana sebenarnya? Kiri, kanan, di mana? Jantung, paru-paru, lebar di mana? Sini kan? Ada ginjal di mana? Di mana? Sebelah kanan mana? Di sini? Kanan sini? Oh, sini orang apa kesehatan dan sini kanan. Ya. Kalau orang kesehatan bicara saya percaya orang kesehatan semestinya. Ya begitu. Tapi kenyataannya yang seringkali kita lakukan, hatiku kaget langsung pegang dada begini. Aduh, hatiku gemetar. Iya kan? Yang kita pegang apa? Sini, ada ya. Bukan sini atau sini gitu. Saudara lihat bahwa ini semua adalah ilustrasi merupakan satu gambaran yang Tuhan terus mengajarkan kepada kita. Tapi marilah kita mengambil bagian yang sungguh-sungguh. Benarkah itu yang Tuhan ajarkan atau bukan? Jangan kebiasaan kita yang menjadi adat kita pertahankan. Adat, kebiasaan itu bukan dari Tuhan. Itu dari manusia. Mana yang lebih tinggi? Tuhan atau adat? Kita harus tahu itu. Ya, yang lebih tinggi itu Tuhan, bukan adat. Boleh kita menghargai adat, tapi kita tidak boleh lebih daripada Tuhan. Ya, sebab kalau kita melihat adat lebih daripada Tuhan, kita udah berhala. Dan itu jahat di mata Tuhan. Ya, jahat di mata Tuhan. Kenapa bangsa Israel dikatakan tegak tengkuk? Karena mereka lebih condong kepada adat-adat mereka. Ya, mereka lebih mengutamakan kebiasaan mereka. Mereka tidak menghormati Tuhan. Padahal harusnya kita lihat Tuhan yang dinomor-satukan, bukan adat istiadat. Ya, adat boleh, saya katakan adat boleh, bukan berarti tidak boleh. Adat boleh, tapi kita harus tahu batas-batas. Bisa ya? Bisa ya? Sama seperti kan kalau adat gara-gara semalam saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Yakub. Bapak Yakub bilang, Pak, saya mau tanya dulu, kalau di kampung kami, kalau orang-orang dari aliran tertentu, mereka tidak memakan makanan yang disiapkan untuk orang mati. Jadi saya tanya beliau, disiapkan seperti apa? Ya kalau mama ini ada malam hiburan, jadi yang punya rumah bikin makanan, ya mereka datang, mereka bawa makanan mereka sendiri, bawa super mie, ya kalau mereka masak mereka makan sendiri. Betapa bodohnya itu. Iya kan? Kalau bagi saya betapa bodohnya. Kalau makan najis, haram. Iya. Setelah harus ingat firman Tuhan mengajarkan segala sesuatu yang masuk ke mulut kita, maaf keluarnya di jamban.
tidak bisa menajiskan kita, saudaraku. Tapi yang keluar dari dalam hati kita dan mulut kita itu yang menajiskan kita. Ya. Kalau bicara persembahan-persembahan orang mati, ya saya juga kebetulan orang Tionghoa. Kalau kami punya alat lebih keras lagi, ya. Setiap saat itu foto-foto orang mati kita harus pahit-pahit, kita harus hormat dia, kasih minuman, kasih makanan, bakar uang. Waduh, terlalu berkelebihan. Ya, bukan yang tidak boleh. Kita lihat, udah tahu lah. Kita mengenang kembali jasa-jasanya mereka, kita hormati, kita hargai. Tapi tidak lebih daripada Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan, kita meledakan sayang Tuhan, nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Tapi kalau kita melakukan hal seperti begitu, siap setiap saat. Kenapa? Kalau kita nanti papa marah, mama marah, ya, ini sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saudaraku. Saya mimpi semalam bapak saya meninggal. Saya mimpi dia panggil saya, dia menangis. Langsung ke kuburan, kasihan kita harus bersihkan kuburannya. Sengnya sudah rusak. Apakah bisa seperti itu? Kalau orang sudah dipanggil pulang Tuhan, dia tidak punya roh lagi bersama dengan kita, saudara. Wah, tapi dia akan menyerupai Bapak, menyerupai bukan Bapak. Itu setan. Dan penting sekali kita harus menjaga hati kita. Hati adalah pusat dari kehidupan kita. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Artinya, di sini hati dibawakan seperti suatu mata air. Ya, seperti suatu mata air. Nah, saudara lihat, mata air itu pusat gitu. Kalau dalam sebuah kota, mereka punya sumber mata air, ya kan? Dan sumber mata air itu akan mereka jaga betul-betul, jangan sampai tercemar. Kalau tercemar, maka satu kota itu akan bisa celaka. Jadi betul penting mereka harus menjaga mata air itu. Demikian juga hati itu kita punya. Kalau kita tidak menjaganya, bisa mencemarkan hidup kita. Jadi betapa pentingnya kita harus menjaga hati. Ya biasanya sih kalau kita bicara tentang hal seperti ini, kita yang suka tinggal di semana-mana, kita nggak peduli. Biasa saja. Kita nggak peduli sebenarnya. Tapi saudara saya mau tanya, berapa lama saudara mau hidup dengan cara ini? Kalau saudara tidak mengasihi dirimu, itu sebabnya seperti begitu. Saudara nggak peduli dengan firman Tuhan. Saudara lebih sering sibuk dengan kondisi-kondisi saudara. Kenapa? Kalau saudara tidak menyayangi dirimu sebenarnya. Saudara cuma menyayangi dirimu berdasarkan kedagingan-kedagingan, penampilan-penampilan itu yang saudara mau tampilkan, itu yang saudara mau nyatakan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, bukan itu. Tuhan mau dari dalam. Betapa pentingnya kita harus menjaga hati kita. Kalau kita tidak bisa, ya, dari dalam, saudara. Di dalam Alkitab diutarakan bahwa hati merupakan tempat bagi pikiran, ingat, kehendak dan perasaan manusia. Jadi dari hati sebenarnya terjadi dari pikiran kita. Ya, pikiran. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga, ya kacau kita. Saya kasih contoh dalam 1 Samuel 27 ayat 1. Daud berpikir dalam hati. Daud berpikir dalam hati. Jadi kalau orang bertanya pikiran di mana? Pikiran di mana? Kalau pikiran itu di mana sebenarnya? Ya, apakah betul di kepala? Apakah betul di kepala? Apakah betul di otak? Halo? Betul ya di otak ya? Di kepala ya, nggak salah ya? Kita buka kamus bahasa Indonesia yang jelas ya. Sudah tahu persis toh? Ya ternyata kebiasaan-kebiasaan kita hari ini kan banyak yang salah kan? Kita merasa benar, tapi ternyata kan salah. Alkitab mengajarkan bahwa hati itu pusat dari pikiran kita. Hati itu pusat dari pikiran kita, saudara. Maka kalau saudara sedikit kaget atau langsung pegang hati begini, sebenarnya bukan pegang hati yang saudara sedang memegang dirimu, merasakan aduh Tuhan apa
saya begini? Ya kan sebenarnya itu tujuannya kan bersama. Ya, hati tak kejo. Ya, begitu. Nah, kita langsung pegang dari kita begini. Ya, langsung secara dasar air mata jatuh lagi. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran kita itu ada di dalam hati. Kita yang bisa menentukan. Saya senang juga kemarin Opa Yakub bilang, waktu dia punya cucu, Ikel jatuh dari atas tangga. Dia sampai langsung bilang, Ikel jatuh dari atas tangga. Mamanya sudah menangis-menangis. Ya, Opa dikasih hikmat sama Tuhan. Padahal setelah tahu, Opa bilang, saya juga pakai jauh. Saya kaget juga, aduh kenapa bisa begini lah. Tapi Opa bisa mengerti fungsi dia sebagai Opa. Dia katakan kepada anaknya Leni, kamu jangan panik, tenang, mari kita berdoa. Ya, dan dia mengajar Ikel, lantas dia berdoa. Kalau kemudian selesai berdoa, dia tanya, Ikel jatuh bagaimana? Langsung Ikel peradakan. Opa saya tak guling-guling. Ya, 1 jam kemudian dia sudah bermain biasa. Padahal bendolnya sini, dua. Tapi Tuhan tolong. Nah, saya mau katakan bahwa kalau pikiran kita tercemar, kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Kita lupa kan? Padahal segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita nomor satu siapa? Tuhan dulu. Tindakan kita dengan Tuhan dulu itu penting, saudaraku. Kalau tidak, nggak bisa apa-apa ya. Yang kedua, 1 Samuel 14:7 mengatakan bahwa pengawal Yonatan, bujangnya Yonatan, setuju agar Yonatan melakukan niatan atau kehendak hatinya. Mereka berdua akan ketemu dengan prajurit-prajurit yang banyak. Tapi dia, Yonatan, dengan suara Tuhan, dan dia mau katakan kepada bujangnya bahwa kita harus pergi, harus kita naik. Dan bujangnya akan lakukanlah seperti kehendak hatimu. Ya, kehendak hati. 3 saudara, Amsal 15:13 berkata, hati yang merasa bergembira, hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Kenapa kita harus bersedih? Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, maka saya percaya kita tidak hidup dengan kesedihan. Sekalipun keadaan kita kelihatannya buruk, tapi kalau kita tahu kita punya Tuhan, maka kita harus hidup bergembira, saudaraku. Ya, saya juga dulu hidup sudah takut seperti itu. Belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Setelah saya mengenal Tuhan, saya nggak peduli mau keadaan apapun hari ini, saya tetap bergembira. Ya, saya diajak oleh teman saya, sesama pendeta, kata, ayo kita main bulu tangkis. Ya kan? Kita main 1-2 jam. Saya bilang, saya ingin loh gitu. Tapi saya tahu permainan itu berat. Karena dulu saya bermain bulu tangkis, saudaraku. Langsung, Bapak kan masih bisa mau pukul begini-begini. Terus saya tanya, kira-kira kamu tahu saya usia berapa? Bapak kan baru 45, 50. Sama hati puji Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan. Masih muda ternyata ya, masih ganteng ya. Saudara saya begitu bilang dia, saya usia 60. Apa saya minta maaf Bapak? Nah kalau kita usia 60, kita harus tahu batas-batasannya kita. Main bulu tangkis itu nggak cocok. Ya, nggak cocok saudara. Berat, permainan itu berat sekali. Nah oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita. Jangan kedagingan, ditawarkan ini, ditawarkan itu, kita iya, saya tapi menghancurkan hidup kita. Tidak seperti itu kekasih Kristus. Harus menjaga hati yang benar. Karena hati itu adalah pusat kehidupan kita. Amin saudara? Kedua saudara, hati adalah sumber mempengaruhi kehidupan kita. Amsal 23, Amsal 4 ayat 3 berkata, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, bagaimana keadaan hidup kita, hal itu sangat ditentukan oleh keadaan dari hati kita. Ya saudara, contohnya sama seperti kalau sumber air minum dari suatu kota yang tadi saya katakan tercemar, maka seluruh penduduk itu akan mendapat getahnya yang tidak baik. Ya, nah kecemaran yang menentukan kehidupan
kehidupan kita seperti rasa kecewa, saudara, kebimbangan, kesombongan, kepahitan, iri hati, amoralitas, dan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu harus kita buang dari hidup kita. Kita harus jaga hati kita untuk tidak terlibat di dalamnya. Ya, saudara, kita gampang bicara sih. Iya Bapak, saya siap. Iya Bapak, iya Bapak, tapi lakukannya tuh lain lagi begitu. Kenapa? Kembali lagi saya katakan tadi, saudara tidak butuh Tuhan. Kalau saudara butuh Tuhan, sekali saudara mendengar firman Tuhan, maka saudara akan melakukannya. Bukan cuma dengan kiri, keluar kanan. Masih baiklah, masuk kiri, masih masuk sedikit lagi tuh. Ya, keluar kanan. Tapi ada kala tidak masuk, salah alamat gitu loh. Makanya saudara nggak kaget kan gitu. Begitu firman datang kepada saudara, saudara harus berpikir, ini kalau untuk A boleh loh, kalau untuk B, kalau untuk C ini boleh cocok ya. Dan untuk dirinya bagaimana? Tidak ada, tidak cocok. Firman Tuhan yang datang kepada saya itu menurut maunya saya. Dan itu kekeliruan, saudara. Ya, kekeliruan. Dan saya mau katakan, kita juga menyampaikan firman Tuhan, kita tidak punya hak memakai firman Tuhan untuk menembak-nembak orang. Tidak ada, saudaraku. Kita harus bicara yang jujur. Kalau Tuhan kasih kita untuk berbicara, kita harus berbicara. Tapi tidak untuk menyindir-nyindir orang. Tidak ada, saudaraku. Sebab kenapa, saudaraku? Saya mau katakan ini, saya mau ingatkan saudara. Karena kita yang menyampaikan firman, hukumannya 2 kali. Lebih berat dari saudara yang mendengar. Oleh sebab itu kalau kita nggak sadar hal itu, kita kita senang-senang, tobat, rasa deh. Tapi kasihan dosa kita 2 kali, saudara itu. Apa artinya kita menyampaikan firman Tuhan terus terakhir kita ditendang? Jangan seperti itu. Ya, menyampaikan firman Tuhan, ingat bukan berkhotbah saja ya. Jangan salah kaprah. Menyampaikan firman Tuhan bukan berkhotbah saja. Kehidupanmu hari-hari itu saudara sedang menyampaikan kabar baik. Jangan saudara latihan lain, mainan lain. Ya, ingat, jangan latihan lain, mainan lain. Jangan seperti itu, saudara. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Terima kasih Kristus. Yang ketiga, saudara, hati adalah tempat di mana masa depan kita akan ditentukan. Hati adalah masa depan kita. Jadi kalau saudara bisa menjaga hatimu yang baik, bukan karena kehidupan hari ini, tapi hari depan. Hari depan. Kalau saudara hidup dengan kekacauan, dengan pikiran-pikiran yang kotor, dengan negatif, maka kehidupanmu akan terjadi seperti itu, saudara. Tetapi kalau saudara hidup dengan pikiran yang positif, hidup dalam kebenaran, maka saudara akan menikmati hal itu mulai hari ini. Oleh sebab itu betapa pentingnya hati kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, hati adalah tempat di mana masa depan kita akan ditentukan. Saudara mau pilih mana? Hidup baik atau hidup yang kacau? Ya, Amsal 3 ayat 7a berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam versi New King James Version diterjemahkan sebagai berikut, for as he thinks in his heart, so is he. Sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Dan kalau saudara pikiran takut, khawatir, jadilah itu. Ayub juga berkata seperti itu. Apa yang saudara takutkan itu akan terjadi untuk dirimu. Apa yang saudara cemas itu akan terjadi untuk dirimu. Kenapa bisa begitu? Kita lupa status kita, saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan, harusnya tidak memiliki pikiran-pikiran itu. Kita tahu bagian kita. Kita tahu ada Bapa kita yang setia. Bapa yang selalu siap menolong kita dalam segala perkara, saudaraku. Dalam segala hal. Bapa kita selalu siap untuk mengangkat kita. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang menjaga hati. 3 poin yang harus kita perhatikan. Hati adalah pusat dari kehidupan kita. Hati adalah sumber yang mempengaruhi kehidupan kita.
Dan hati adalah tempat di mana masa depan atau yang kita menentukan masa depan dalam hati kita. Sebagai penutup, saudara, saya titip satu pasal firman Tuhan, satu ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 8. Saudara bisa pulang ke sekolah dan itu baik-baik. Sudahkah saya memiliki tidak perlu? Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih ya Allah. Sebab firman Tuhan yang kami dengar bukan untuk menyenangkan hati kami, bukan untuk memuaskan telinga kami ya Tuhan, tetapi firman yang kami dengar adalah dengan tujuan memperbaiki kehidupan kami dan proses kehidupan kami, mengubah cara pandang kami, membawa kami hidup di dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman yang telah kami baca, telah kami renungkan, tidak berlalu begitu saja, dan sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati semua hamba-hambamu, baik yang hadir secara online maupun secara onsite. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, demi Yesus yang hidup kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati di siang hari ini. Amin. Amin. Jadi ingat, saya dapat sesuatu bahwa hati itu menentukan salah satu unsur yang menentukan masa depan kita. Jadi kita harus jaga dan kita harus rawat dengan baik. Ya. Mari kita sambut masa depan kita yang baru. Ya. Kita sambut dengan pengharapan kepada Tuhan kita. Sebab Dia yang akan menuntun kita pada tanda heran demi tanda heran yang baru. Amin. Kita sambut masa penuaian sedang terjadi. Musik yang baru ada. Musik baru telah tiba, sukacita
kasih setiamu kepada kami. Terima kasih hadiratmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mengajar kami lewat kebenaran firman. Kami mengucap syukur Bapak untuk semua jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mengikuti dengan sistem online. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Tuhan berkati mereka kembali. Terima kasih untuk Pak Vincent yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kehadirannya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Dia bukan orang asing bagi kami ya Tuhan, tapi dia adalah keluarga seiman dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kita Tuhan, kehadirannya di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri, anak-anaknya, memberkati pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya. Diberkati oleh mereka. Bapak terima kasih untuk semua kebaikan. Hamba juga telah berdoa memberkati anak Angel. Tuhan terima kasih. Tuhan terus tolong Angel dari waktu ke waktu. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita kepadanya, sehingga dia bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya selalu. Terima kasih juga untuk kakak Jacqueline yang dengan setia setiap minggu bisa menghantar adik Angel ke tempat ini untuk mendengar, mencari kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Jacqueline Tuhan. Tuhan hamba percaya bahwa Tuhan akan membayar dia, memberikan dia upah seperti apa yang dia lakukan seturut kehendak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua yang hadir sekali lagi Bapak. Hamba percaya kuasa Tuhan turun atas mereka. Mari kasih Kristus angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah Bapa pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa dan semua kejahatan-kejahatan kita, dan telah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Penghiburan kita dari Allah Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kekal Maranatha. Pulanglah, jadilah saksi, jadilah berkat dari kehidupan. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupanmu hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik kasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada minggu depan pada waktu yang sama bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Bersyukur dan terima kasih untuk semua yang telah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom, salam